Nah, mungkin kalau karyawan Menara Agung ada insentif tertentu. Nah, kalau buat keluarga besar SMK 2 bagaimana itu? Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu serta siswa kami dari SMK Negeri 2 Payakumbuh ataupun para pemirsa yang lain dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dari Vokasi SMK Negeri 2 Payakumbuh kembali kedatangan tamu, salah seorang alumni STM Payakumbuh. Betul Pak. STM apa SMK dulu ini? Semasa saya udah SMK Pak. Oh, udah SMK ya. Payakumbuh. SMK Payakumbuh. Nama beliau adalah Iftah Hadi. Betul sekali. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang berbagai hal dan alhamdulillah beliau sudah menjadi seorang yang cukup penting di PT Menara Agung. Jadi kapasitas beliau pada hari ini di samping alumni Betul. adalah juga bahagian dari PT Menara Agung. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, ini karena kita sudah masing-masing dalam keadaan, kalau saya sudah rapid antigen juga, barangkali Mas Miftah juga sudah, jadi kita buka aja masker kita dulu. Oke. Baik, kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini. Yang pertama, kami dari SMK Negeri 2 Payakumbuh mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Saya manggilnya mau bapak, mau anak, mau apa gitu. Mau anak aja. Anak-anak ya, Ananda Iftah. Bagaimanapun saya ya. tetap pernah menjadi bagian dari sekolah ini. Oke, Ananda Iftah. Jadi pertama sekali barangkali kami harapkan Iftah terlebih dahulu memperkenalkan dirilah kepada kita semua. Silakan. Perkenalkan, nama saya Iftah Hadi. Saya adalah putra pertama jurusan TBSM Pak. Oh ya. Lulusan pertama jurusan TBSM di SMK Negeri 2 Payakumbuh yang bekerja sama langsung dengan PT Menara Agung di wilayah Koilsar Sumatera Barat gitu sih Pak. Dari Hondanya. Jadi berarti itu tamatan tahun berapa itu? Saya tamatan tahun 2013 Pak. 2013 ya. Betul Pak. Jadi tamatan pertama waktu itu masih TSM ya, belum Betul, lagi Pak. Waktu itu TBSM. kami masih TSM. Iya, kalau TBSM Teknik Bisnis Sepeda Motor. Betul Pak. Sebelumnya tidak pakai bisnis. Tidak pakai bisnis Pak. Nah, jadi TSM Teknik Sepeda Motor. Betul. Oh ya, Nandami Iftah ini asli orang Payakumbuh ini. Saya asli Payakumbuh Pak. Saya rumah saya di Batang Tabe, Sungai Kamuyang. Oh iya. Jadi 50 kota sih Pak. Putra 50 kota 50 ya. kota teman. Tapi lebih dekat ke kota lah. Iya. Putra 50 kota, kemudian bersekolah di kota Payakumbuh. Payakumbuh dengan 50 kota itu kan bagaikan lukah dalam air. Entah air dalam lukah, entah lukah dalam air. Nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Gitu. Jadi antara 50 kota dengan kota Payakumbuh adalah sebuah kondisi yang memang membaur semacam itu. Betul Pak. Baik, selesai dari SMK 2 langsung bekerja di Menara Agung gitu? Enggak Pak, saya kan dapat siswa SNPTN ya semasa itu di UNP, Universitas Negeri Padang, jurusannya pendidikan teknik otomotif Pak. Jadi berkuliah dulu gitu ya Pak ya. Jadi setelah tamat kebetulan ada lowongan yang buka, saya mendaftar di Menara Agung sebagai service engineer. Oh ya, itu sudah berapa tahun di Menara Agung? Saya di Menara Agung sudah jalan 2,5 tahun, Pak. 2,5 tahun. Service engineer. Service engineer. Ini apa Pak? Ini? Kami dijelaskan juga. Dijelaskan betul-betul. Iya. Kalau saya kan dari namanya Technical Service Department gitu, Pak. Iya. Kami di Menara Agung itu kan kalau kita lihat Honda itu kan ada
H1, H2, H3 gitu Pak ya. Kalau kita lihat, kami yang dibagi bagian H2-nya bagian service, technical service departemen gitu. Jabatan saya sekarang itu sebagai service engineer, yang mana service engineer itu sendiri sebagai konsultan bisnisnya Pak. Konsultan bisnis jaringan Honda di wilayah Sumatera Barat. Barat. Jadi di bawah Mendiler PT Menara Agung. Betul, seperti itu ya. Kira-kira perjalanan pekerjaan, ya ini kan buat adik-adik yang dari jurusan otomotif dan khususnya TBSM, ini kan sesuatu yang menarik untuk kita sampaikan. Setuju Pak. Nah, ini barangkali Iftah bisa jelaskan seperti apa begitu. Oke. Kalau jurusan khususnya TBSM itu Pak, potensinya ke depan itu makin bagus, makin besar Pak. Sedangkan kalau kita lihat di Payakumbuh 50 Kota saja Pak, kita itu kan ada 3 sekolah ya, kita yang kerjasama dengan PT Menara Agung, dan di wilayah kota Payakumbuh 50 Kota itu kita ada 11 AHAS Pak, atau bengkel resmi Honda kita. 11 ya. Yang tiap tahunnya Pak, kita itu butuh mekanik itu ya kurang lebih ada 30 sampai 40 orang lah Pak gitu Pak ya. Karena ada juga sih yang itu seperti ke Kota Padang gitu Pak ya, kita butuh. Jadi kita di AHAS atau bengkel resmi Honda emang prioritaskan Pak, siswa-siswa kita, alumni kita yang tamatan SMK TBSM gitu sih Pak. Oke, jadi berarti dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan insya Allah tersedia sedemikian Pak. rupa. Betul. Dengan ada 11 bengkel resmi. Iya, di Kota Payakumbuh 50 Kota. Di Kota Payakumbuh 50 Kota. Kalau untuk wilayah Menara Agung sendiri kami itu ada 42, Pak. Oh ya. 42. Untuk kawasan yang Menara Agung, Mendilernya Menara Agung. Betul. Yang 42 itu jurusan TBSM-nya berapa sekarang itu? Oh, maksudnya gini, SMK-nya. Kita SMK itu bekerja sama 10 SMK, Pak. 10 ya? SMK. Di Sumatera Barat yang dari Mendiler Menara Agung, itu tuh yang kita harapkan dapat mengisi 42 jaringan AHAS kita Pak. Iya, oke. Jadi berarti SMK Negeri 2 merupakan salah satu sekolah yang bekerja sama dengan Menara Agung, dan itu untuk sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan PT Menara Agung, ruang lingkup kerjasamanya itu seperti apa saja nanti? Apakah ya tentu saja nanti keterampilan siswanya distandarisasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan Menara Agung. Betul. Ya, lebih luasnya seperti apa? Sebenarnya bukan kebutuhan Menara Agung Pak, tapi kebutuhan Astranya sendiri gitu. Astra. Iya, benar. Kita menstandarisasi Pak, mulai adanya misalkan teknologi baru gitu Pak ya. Guru-gurunya kita sertifikasi, ada sertifikasi bronze, silver, gold gitu Pak ya. Harapan kami Pak, siswa yang tamat dari SMK TBSM bisa hendaknya langsung layak bekerja di bengkel resmi kami gitu. Bengkel resmi Astra Honda. Astra Honda. Tidak hanya di bawah Menara Agung. Tidak aja di bawah Menara Agung, betul. Jadi sangat boleh jadi tamat TBSM Payakumbuh kerjanya di Astra Honda Surabaya nggak ada masalah. Nggak ada masalah begitu. Yang penting kan ada namanya itu SEP, Satu Hati Education Program gitu. Oh, SEP. Iya, kita di bawah itulah, sekolah-sekolah di bawah SEP gitu. Iya. Oke. Jadi berarti lapangan pekerjaan sebetulnya sangat terbuka luas. Sedemikian rupa. Sampai sekarang saja kita masih banyak membutuhkan yang namanya mekanik gitu Pak ya. Mekanik untuk memenuhi kebutuhan kita di AHAS atau bengkel resmi. Masih belum terpenuhi nih Pak. Mungkin ada lulusan-lulusan kita yang melanjutkan kuliah. Jadi tadi standarisasi guru betul. Nanti gurunya ada dengan sertifikat bronze, silver, sampai gold sedemikian rupa. Berarti tentu saja diperlukan juga standarisasi perbengkelan. Betul Pak. Bengkel sendiri kami ada standarisasinya gitu ya Pak ya. Standarisasinya itu ada yang tipe B gitu, grade B, grade A, dan grade TUK gitu Pak. Oh iya. Yang mana nanti
kami ingin membuat bengkel kita, workshop kita di SMK itu sama dengan dunia kerja, toolsnya sama gitu ya, supaya ini menjadi acuannya untuk nanti bagaimana sih bekerja di AHAS gitu Pak. Jadi kondisi di perbengkelan sekolahnya diupayakan sedemikian rupa mendekati sama atau sama dengan yang dibutuhkan. Betul sekali Pak. Gitu ya. Kalau pada hari ini TUK yang sudah ada di Sumatera Barat yang di bawah Menara Agung udah berapa? Bengkel yang standar TUK. Kita yang ada TUK itu baru SMK kita, SMK 2 Payakumbuh, yang tertua Pak di bawah Menara Agung. Habis itu Muhammadiyah Padang. Yang baru kick off ini SMK Suliki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi yang akan TUK di tahun ini. Jadi 50 Kota Payakumbuh besok trio Pak. Satu-satunya di Menara Agung trio TUK. Iya, Kota Payakumbuh dan 50 kota ya? Betul Pak. Ada 3 TUK. 3 TUK. Harapannya dari sana kita bisa menciptakan lebih banyak lagi yang siap kerja gitu sih Pak. Iya. Betul. Terima kasih. Nah, kalau nanti misalnya anak-anak kita, tamatan kita itu bekerja di Menara Agung, ya apakah cukup mereka cuman bawa ijazah saja? Karena kita punya track record Pak ya, track recordnya kita tahu bagaimana di mana dia dimagangkan gitu Pak ya. Cukup saja ya, pasti dengan surat lamaran gitu Pak ya, pasti diikuti surat lamaran, mungkin kesehatan juga gitu Pak ya. Dan nanti kami cuman mungkin melakukan tes wawancara saja. Kalau teknisnya kayak kan kita sudah tahu lah standarisasinya seperti apa baru bisa diluluskan. Nah, terakhir kami kan juga mendengar bahwa akan ada sertifikasi khusus. Betul. Ya kalau pada umumnya kan sebuah SMK kan punya LSP P1. Nah, barangkali Menara Agung atau AHAS itu juga punya standar LSP tersendiri. Nah, kira-kira nanti seperti apa ini? Apanya kondisinya atau pelaksanaannya di lapangan begitu? Pelaksanaan di lapangan nanti akan langsung bagian SEP dari TSD yang menjembatani Pak, menjembatani antara sekolah mungkin langsung dengan Astranya dan nanti kan bagian Astra juga langsung dengan Kementerian Pendidikan begitu Pak. Kalau untuk fasilitas, kadang kan sekolah memang dari direktorat atau dari kementerian itu memang ada bantuan dana. Betul. Tapi kan sekolah di bawah kementerian itu cukup banyak. Jadi artinya sangat boleh jadi jumlah bantuan itu masih sangat terbatas. Nah, kita kan punya apa ini? Punya semacam angin segar dengan adanya Impres nomor 9 tahun 2016 itu tentang revitalisasi SMK. Salah satu kementerian yang menyikapinya itu kan Kementerian Keuangan. Nah, itu ada melahirkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tentang keringanan pajak. Keringanan pajak bagi dunia usaha atau dunia industri dan dunia kerja yang memberikan bantuan kepada sekolah binaannya. Nah, ini bagaimana implementasinya di Menara Agung begitu? Kalau untuk bantuan sendiri Pak ya, kalau kami kan masih bantuan itu berdasarkan instruksi dari Astra Honda Motor gitu ya. Yang Astra Honda Motor itu ada yang namanya bagiannya SEP gitu ya. Sampai sekarang bantuan itu sih masih mengikuti juklak yang seperti mengikuti grade lah gitu Pak ya. Nanti kalau grade A nanti apa saja fasilitas-fasilitas yang dapat kami berikan. Tapi di luar itu ada juga fasilitas-fasilitas yang sekolah harus memenuhi gitu sih. Ya seperti apa ini? Di dalam PMK itu kan bunyinya begini. Salah satu pasalnya menyatakan
Kalau dunia industri atau dunia usaha itu memberikan bantuan itu 10, nilainya 10, itu pemotongan pajaknya nanti 20. Nah, itu dibunyikan di dalam apanya. Jadi artinya sangat boleh jadi nanti ini yang paling sekarang kan kalau untuk SMK 2 barangkali kita ingin pula dapat safety rating namanya? Safety rating ya, betul. Karena itu sangat dibutuhkan juga Pak, safety rating. Ya. Ini gimana cara kami mendapatkannya? Cara kami mendapatkannya begitu Pak ya. Oke. Jadi kita tetap tadi mengacu kepada kitab suci kita Pak ya, yang diturunkan dari SEP. Jadi mungkin di luar itu kita dapat bincangkan, komunikasikan lagi bagaimana antara kita SMK dengan Menara Agung dan Menara Agung dengan Astra gitu Pak ya. Safety rating itu menurut saya sih butuh gitu ya. Tapi mungkin sebelum ada pemenuhan nih dari pihak Hondanya sendiri, sekolah mungkin dapat menyediakan dulu yang mana ya kurang lebih bisalah sesuai dengan standar yang ada gitu. Karena emang betul Pak, sekarang itu menurut kami selain ilmunya secara teknikal, kita butuh juga nih memberi bagaimana cara mengendarai yang aman lah gitu. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi itu mungkin nanti milestone kita ke depannya. Bagaimana kita merancang itu ke depannya Pak. Betul, benar. Ya karena begini, konsumen terbesar sepeda motor itu pada hari ini kan anak-anak muda. Betul, setuju. Jadi karena anak muda kecenderungan menggunakan kendaraan yang benar itu kan memang perlu bimbingan dan perlu penjelasan yang lebih Jadi kalau sekolah kita punya safety reading yang bagus, ya saya pikir ini sesuatu yang sangat berkontribusi positif sekali nanti untuk semua warga sekolah dan orang yang di luar ini begitu. Betul. Saya harapkan ketika kita punyanya ada safety reading yang membuat bisa menjadi kebiasaan, menjadi budaya gitu, budaya mengendarai yang aman gitu yang aman. Jadi bisa ditularkan juga kepada masyarakat sekitar kita gitu, betul. keluarga kita lah. Betul. Karena emang, jadi peluang itu mungkin untuk SMK 2 ya. Kita bersama-sama lah ingin mencapainya. Iya. Oke. Terus barangkali kami dapat mudah-mudahan informasinya benar gitu loh. Bahwa keluarga Menara Agung itu biasanya kan ada fasilitas untuk internalnya begitu ya. Ya misalnya dari sisi pengadaan motor baru. Nah mungkin kalau karyawan Menara Agung ada insentif tertentu. Nah kalau buat keluarga besar SMK 2 bagaimana itu? Ada nggak kemungkinan begitu? Semua kemungkinan pasti ada lah Pak ya. Apalagi kita selalu bekerja sama yang baik, selalu support bisnis kami gitu lah Pak ya. Semua kemungkinan pasti ada gitu. Untuk kami juga melakukan support semampu kami gitu Pak, semampu kami dan sesuai ketentuan dan arahan juga dari pihaknya Satu Hati Education Program gitu. Kami kalau seperti produk baru, kalau tidak bisa kami memberikan motornya nih Pak, kami akan memberikan informasi teknologi terbaru supaya inginnya kami itu SMK nih tahu nih apa sih teknologi terbaru yang dikeluarkan pada saat sekarang gitu. Sekarang kan kita juga baru launching nih Pak. Betul. Motor baru kita, Matic besar kita kan, PCX 160 cc. Yang pasti akan untuk di kota atau buat touring pasti bisalah ngalahin Matic yang lain gitu Pak. Ya kalau ada insentif kan teman-teman misalnya mau belanja, mau beli begitu ya. Selama ini prosedurnya akad kreditnya seperti ini. Ya barangkali untuk keluarga besar mungkin ada keringanan. Oh pasti. Silahkan Pak. Kalau di Kota Payakumbuh 50 kota silahkan belanja
di Menara Agung Payakumbuh. Gitu. Ada fasilitas ya? Fasilitas khusus. Kalau ibaratnya kita di AHAS ada fast tracknya Pak. Iya. Khusus buat jalur premium. Oh gitu. Harapan kami nih Pak, seluruh guru dan keluarga di SMK 2 Payakumbuh nih dapat beli motor Honda dan belinya itu di Menara Agung. Oh iya. Jadi simbiosis lah begitu ya, insya Allah seperti itu. Dan jangan lupa Pak, servisnya juga AHAS. AHAS juga begitu gitu, ya. Pak. Oke, terima kasih Nanda Iftah dari bincang-bincang kita. Betul. Jadi kita berharap bagaimana kerjasama antara Menara Agung dengan SMK 2 ini benar-benar nanti bisa menghasilkan tamatan yang kualitasnya sesuai dengan harapan perusahaan begitu. Setuju, Pak. Nah, selama ini tamatan kita yang sudah bekerja di Menara Agung, kan tentu ada data-datanya lah ya, minimal data kasar ya. Nah, itu sisi-sisi bahagian mananya yang masih diperlukan untuk ditingkatkan lah kira-kira seperti itu. Ada nggak yang bisa kami dapatkan? Kalau secara keseluruhan Pak ya, itu 60-70%, saya lupa sih data tepatnya. Semua yang mekanik AHAS kita itu berasal dari TBSM gitu ya. Kalau untuk SMKN 2 Kota Payakumbuh, kita itu sudah banyak kayak seperti di AHAS Toko Bunda, Bunda Motor, Menara Agung Payakumbuh, sampai ke Menara Agung di Padang, kita SMK 2 Payakumbuh sudah mengisi Pak. Sebenarnya kan kita ada jenjang karir nih Pak, tidak selalu kita jadi mekanik gitu tidak selalu jadi mekanik. Yang angkatan saya yang bekerja di Menara Agung Veteran itu dia sudah posisi service advisor gitu ya, sudah cukup baik. Jadi kita ini ada jenjang karirnya Pak, tidak mentok. Tamat di sini kita hanya jadi mekanik, tidak. Tapi mekanik itu mungkin adalah proses menuju entry point itu. Entry point gitu loh. Pintu masuknya ya. Pintu masuknya gitu. Jadi kita ditempa dulu nih jadi mekanik, ditempa dulu jadi kepala mekanik, ditempa dulu mungkin jadi service advisor, atau ditempa dulu kita untuk jadi yang namanya manajer bengkel Pak. Jadi artinya selama ini tamatan SMK 2 sudah lumayan bagus di lapangan. Sudah lumayan bagus Pak. Performance kita sudah menurut sudut pandang saya dan sudut pandang kami dari technical service sudah cukup baik gitu. Oke. Ya jadi artinya kami juga ingin sebetulnya ya seperti yang sering kita dengar keluhan begitu kan. Ada beberapa kelemahan generasi muda umumnya pada saat ini, yakni dalam persoalan soft skill kan. Setuju, begitu. Betul. Nah, jadi oleh karena itu barangkali masukan itu juga penting buat kami ya agar anak-anak kita tidak hanya kita bekali dengan hard skill saja. Betul. Ya bagaimana kita juga bisa membuat soft skill mereka itu seimbang kan seperti itu. Harapan kami betul Pak, kami inginnya bukan hard saja nih yang kita pupuk ya kan, soft skillnya harus kita pupuk juga gitu Pak, supaya di dunia kerja kita bisa mengawinkan hal-hal tersebut gitu. Jadi emang betul Pak, karena mungkin Pak mindset adik-adik kita ini semasa sekolah itu ya kita ini harus bisa melakukan pekerjaan ini gitu Pak ya. Tapi kita lupa untuk memupuk yang namanya soft skill juga. Contohnya sekarang Pak, untuk jadi SA itu bukan technical full Pak. Mungkin sekarang tuh technicalnya 50%. 50%-nya jiwa kita harus marketing. Karena SA itu service advisor itu adalah manajernya bengkel Pak. Betul. Bagaimana kita bisa menawarkan jasa, menjual spare part yang sudah batas pakainya sudah habis nih Pak, sudah masuk batas servis gitu. Harapan kami juga satu lagi Pak, siswa SMK ini kita bekali dengan manajemen bengkel yang baik. Karena nanti kedepannya itu bengkel itu kan bukan hanya sekedar teknik Pak, tapi bagaimana sih mengelola bengkel yang baik itu seperti apa pada masa sekarang gitu. AHAS itu adalah
bengkel modern Pak, bukan yang konvensional lagi karena teknologi kita Pak sudah jauh berkembang sekarang gitu ya, sudah sangat jauh lah, tidak mungkin 5 apa 10 tahun ke depan bengkel-bengkel pinggir jalan mungkin atau bengkel yang masih konvensional lah. Iya. Dan pada hari ini itu sudah mulai tertinggal. Sudah mulai tertinggal, betul. Mulai betul, sudah itu. mulai tertinggal. Jadi penggunaan peralatan, fasilitas yang tersedia, kemudian kebutuhan daripada kendaraan itu sendiri juga sudah tidak sama lagi. Sudah tidak sama lagi, Pak. Sekarang itu kalau kita nih ukur kepuasan konsumen, kalau saya kan kalau di AHAS sebagai penjamin mutu juga, Pak. Penjamin mutu dalam artian kualitas pelayanan dari hulu ke hilir gitu ya. Betul. Mungkin dari yang diturunkan dari Astra Honda Motor sendiri, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu kami maunya sama Pak. Ada namanya standarisasinya gitu Pak ya. Kami sebagai service engineer di main dealer menjaga itu Pak. Jadi konsumen itu tidak hanya puas ketika motornya bagus selesai diservis. Tapi bagaimana kita menservis orangnya juga Pak. Betul. Layanan antri yang baik, ruang tunggu yang baik gitu Pak ya. Dan itu terlihat dari gayanya Iftah. Begitu. Itu performennya tidak performen orang bengkel malah begitu. Kami ini di mana ya? Konsultan Jadi, bisnis. nggak ada lagi dalam image kita orang bengkel itu penampilannya kotor gitu ya. Kemudian susah senyum. Pak. Kami harus senyum Pak. Senyum, salam, sapa gitu Pak ya. Betul. Salam satu hati itu adalah doa mau makan kami gitu. Oke, terima kasih. Barangkali itu bincang-bincang kita. Terima kasih banyak Iftah. Terima kasih. Jadi sudah diundang. Kita sudah hadir bersama-sama di sini. Sekalian mudah-mudahan menjadi motivasi buat adik-adiknya yang masih sedang dalam proses pembelajaran. Dan kita berbangga Bapak dan Ibu, guru-guru Iftah, bahwa anak kita pada hari ini menjadi salah seorang yang sudah berhasil di lapangan. Dan kepada kawan-kawan semuanya, baik yang ada di SMK Negeri 2 Payakumbuh ataupun SMK lainnya di seluruh Indonesia, bahwa podcast ini kami hadirkan dalam rangka bagaimana kita senantiasa mengupdate ilmu kita tentang teknologi ke depan. Dan pada hari ini khususnya kita berbicara tentang sepeda motor Honda. Harapan saya ada Pak, satu lagi. Silakan. Harapan saya nih Pak. Gini, kalau siswa SMK TBSM ini kan kita ada kontes setiap tahunnya Pak. Yang diadakan oleh regional atau main dealer sendiri dan oleh nasional gitu Pak. Harapan kami siswa kita tetap menjadi terbaik di regional dan bisa untuk menempati posisi yang terbaik di nasional gitu Pak ya. Amin. Jadi motivasi juga nih untuk adik-adik gitu ya. Kita tidak hanya sekolah kotor-kotor gitulah kadang-kadang mindset pemikiran, tapi kita sudah mengarah ke arah yang modern. Betul. Seperti yang disampaikan oleh Iftah barusan, bahwa setiap tahun ada kontes. Ada kontes ya Pak. Dan itu akan memilih yang terbaik dari seluruh Indonesia. Dan selama ini SMK Negeri 2 berulang-ulang mewakili Sumatera Barat. Saya aja 2 kali Pak. Iftah 2 kali atas nama SMK 2 Payakumbuh ya. 2 kali saya mewakili. Jadi prestasi kita terakhir di tingkat nasional itu kalau nggak salah sampai pada level baru 12 atau 14 tingkat nasional mungkin ya. Saya termasuk 10 besar. 10 besar dulu saya ya. Termasuk 10 besar, Alhamdulillah. Di 2012 saya termasuk 10 besar. Dan itu buat pemenang tingkat nasional fasilitasnya luar biasa. Luar biasa. Yang penting tidak mengecewakan dan siapa yang menang itu adalah kursi khusus untuk menuju jenjang karir berikutnya. Yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih banyak. Dan itulah bincang-bincang kita pada hari ini. Dan masih ada yang perlu disampaikan pesan untuk adik-adiknya? Saya mungkin berterima kasih banyak juga kepada SMK 2 Payakumbuh dan seluruh jajarannya Pak ya. Atas berkat campur tangan saya bisa seperti ini gitu Pak ya.
Jadi saya sangat berterima kasih banyak lah sama SMK 2 Payakumbuh yang guru-gurunya semuanya ya. Ya, terima kasih. Dan untuk adik-adiknya harapannya tentu saja silakan melakukan yang terbaik, dan kerjaan baik itu biasanya ujungnya selalu membahagiakan. Betul sekali. Terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan kita dengan iftahadi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.